Aku tahu kapan kamu mati adalah film Natasha Wilona yang mengajarkan pada kita semua bahwa berat badan bukanlah halangan untuk menjadi seorang aktor. Gue percaya. Film dimulai dengan sutradara sudah berkata action, namun Wilona masih terlelap. Maka sutradara pun membunyikan alarm Wilona lebih cepat yang mengejutkan Wilona dan mengakibatkan dia meninggal dunia. Film berakhir dan kita mendapat film pendek terbaik sepanjang masa. Tapi produser ingin film yang lebih panjang. Jadi dia mengambil David dan mulai menyetrum Wilona begitu kuat hingga teleport ke tempat lain. Bukan hanya dibuat teleport, bajunya ikut diganti. Lalu ada gadis berhati emas ini yang melihat Wilona kehujanan sendirian di tengah malam dan langsung ingin membantu. Tapi bohong, dia masuk dan meminta temannya untuk mengusir Wilona. Tapi temannya memiliki hati yang lebih baik dari penampilannya. Dia pun berkata, di sini tidak menerima pengemis dan langsung bergerak menutup pintu. Tapi Wilona pantang menyerah, yang memaksa mereka mau tak mau menggunakan taktik tradisional, yaitu pura-pura tidak ada orang di rumah. Tapi Wilona bisa teleport dan ternyata mereka saling kenal. Kalian kenapa sih? Setelah adegan tiada berguna tersebut, kita kira dibawa ke hari esok, di mana kita diperkenalkan pada tokoh baru yang kita tahu dari spot parkir khusus, seolah-olah dia penyandang disabilitas. Setelah mempertontonkan sikap disrespect terhadap tim Paskibra, disusul teknik freestyle kelas dunia, kita bisa kembali ke tujuan awal menonton film. Bukan ngeliat lu, apalagi lu. Ini baru bener. Lalu cowok ini mencoba mendekati Wilona dengan kata-kata gombal spesial. Perhatikan baik-baik, kalian mungkin juga ingin mencoba menggunakannya. Kamu baik-baik aja kan? Sungguh inspiratif. Perempuan mana yang tidak tersipu digoda seperti itu? Wilona pun menjawab, "Ngaca lu," yang tetap membuat hatinya berbunga-bunga karena bisa mendengar suara sang pujaan hati. Lalu dia pergi bercermin. Saat Wilona bercermin dan meyakini bahwa dirinya adalah yang paling cantik di seantero WC, dan kita tidak yakin itu suara orang menangis atau tertawa, ini terjadi. Sekarang kita bisa yakin kalau itu adalah suara tangisan. Lalu pintu yang satu lagi. Sekarang kita jadi bingung, siapa yang sebenarnya tadi menangis? Setelah adegan tadi yang membuat kita bingung, kita mendapati seorang siswi bolos upacara untuk mencoba teori gravitasi. Tentunya dia KO di tempat dan sekolah pun berjalan seperti biasa. Yang bener aja lu. Lalu trio kuek-kuek datang dan langsung meracau yang bukan-bukan. Lo pikir gue sama Brahma udah putus? Lo bisa deketin dia? Woi, yang datang mendekat itu si Keriting. Lu bahkan ngeliat sendiri. Kalau ngomong yang masuk akal dikit lah. Kembali ke Wilona yang bingung akan fungsi dari dua orang ini. Jangan kegatalan. Muke gile. Tak percaya kalau kontraknya mengharuskan dia mendengarkan celotehan yang beginian. Wilona mau tak mau teleport pulang ke rumah untuk membaca ulang kontraknya. Bangke, ternyata emang bener. Manajernya pasti kena damprat. Yah, mau gimana lagi? Wilona pun dengan berat hati teleport kembali ke sekolah. Jangan ngarep. Buset dah, lu masih di sini aja. Malam harinya, Wilona menyaksikan hal yang sangat mengejutkan. Dan esok hari, Pak Somad meninggal karena penyakit jantung. penyakit jantung apaan? Mereka semua jelas-jelas melihat kalau si satpam diracun. Tapi Wilona lebih khawatir alur cerita bisa melenceng jauh. Maka dia tutup mulut. Hari berikutnya, kita diberikan pencerahan. Gue tanya sama lu pada, dan kenapa cuma Shena yang bisa lihat hantu coba? Kenapa nggak gue? Sadar diri Tong, lu cuma peran pembantu di sini. Karena Shena pernah mati suri. Oke, peran pembantu nomor 2. Setelah otak kita semua sudah tercerahkan, sekarang waktunya kita belajar soal planet Mars. Di planet Mars terdapat sebuah penampakan unik di daerah yang bernama Cydonia Mansai. Nah, sekarang kita sudah terlalu cerdas untuk film ini. Waktunya kita mengembalikan kecerdasan kita ke level awal. Flo, ada apa di planet Mars? Ada hantu. Tepat sekali. Flo, kamu keluar. Itu akibatnya kalau lu coba-coba meningkatkan kecerdasan lewat tontonan seperti ini. Maka dia pergi meninggalkan Wilona yang masih bingung jawabannya benar atau salah. Lalu cewek ini mendadak ulang tahun. Datang ya ke ulang tahun gue. Oke.
Ya bibir lu biasa aja bang, gak usah nyolot gitu. Semua ini semata-mata agar si keriting bisa kembali ke dalam film. Emang kita nggak bisa memperbaiki hubungan kita, Bram? Maaf ya Nona, tapi dia punya hal yang lebih penting untuk dikerjakan sebagai siswa. Seperti belajar atau mengulang. Balapannya tuh nanti malam, Bram. Ini sama musuh bebuyutan lu. Jangan sampai lu nggak datang. Ya? Oke. Datang nih. Buju buset, berikutnya kita ditunjukkan geng Wilona yang nongkrong di sekolah lain. Karena kalau lahan sekolah mereka seluas ini, ngapain upacaranya sempit-sempitan begini? Lalu si keriting datang menawarkan jasa ojeknya pada Wilona. So, kita bisa berangkat bareng? Tentu bisa, asal gratis. Selanjutnya, kita disuguhi dengan adegan menjemur pakaian selama 20 menit yang mengajarkan kita semua bahwa membuat film dengan durasi normal sangatlah sulit. Akhirnya, adegan menjemur pakaian yang sangat intens tersebut selesai dan kita bisa kembali ke Wilona yang dibawa ugal-ugalan oleh Kang Ojek, melintasi 3 pengkolan serta 2 kabupaten guna menghadiri pesta ulang tahun. Aku ada kado buat kamu. Makasih, tapi bukan dia yang ulang tahun. Mendadak, Wilona dihampiri oleh hantu yang baru keluar dari salon. Shena makan apa gitu sampai si ganteng naksir banget sama dia. Mending sama gua. Diciri, ini sih. Narsis banget loh, Flo. Bagian mana dari kata-kata dia yang rasis? Ada arwah mau jemput Brahma. Lah, arwahnya aja numpang, dia mau jemput pakai apa? Ada arwah mau jemput kamu. Sekarang, dia sudah diberitahu bahwa kematiannya diramal sudah dekat. Dia pun pergi balapan untuk membuktikan dan mengajarkan pada kita semua bahwa yang namanya ramalan itu adalah sesat. Tapi tidak sesesat hantu salon ini. Karena kalau kita mati dan jadi arwah gentayangan, pasti kita akan memanfaatkan hal tersebut untuk melihat hal-hal yang sebelumnya sulit untuk kita lihat. Seperti menonton Piala Dunia atau balap F1. Kata Nalas malah nonton balap liar. Mati aja lu. Bukan main. Bukan hanya memenangkan balapan, dia juga menang melawan ramalan kematian. Akan tetapi, kemenangan tersebut sama saja dia mempermalukan Wilona di hadapan semua orang. Maka dia bertekad untuk membuktikan bahwa ramalan Wilona tepat dan akurat. Tapi dia juga tidak mau mati konyol saat balapan. Maka dia memilih kematian yang lebih elegan dan berkelas, yaitu dengan ditabrak truk. Berkat adegan balapan tersebut, film dirasa mulai layak tonton, yang membuat sutradara langsung bergerak cepat untuk membuat film kembali tidak layak tonton. Brahma meninggal gara-gara lo. Ngomong apa ini Beru satu? Meskipun begitu, Wilona sudah menerima bahwa semua ini adalah bagian dari naskah, tapi hati kecilnya masih bertanya-tanya. Mengapa 2 orang ini masih terlibat di dalam film? Mau tak mau dia pun membaca dialognya. Diem lu babi. Dan sekarang mereka bisa pergi. Lalu ada adegan Wilona didatangi hantu berjubah merah. Dan bangke, siapa nih yang ngunci pintu? Kalau kalian bertanya-tanya apa maksud dari hantu berjubah merah ini, nggak usah repot-repot. Karena semua ini tidak pernah disinggung lagi. Sekarang sudah ada 2 siswa Nusa Indah yang mati. Tentunya orang tua murid meminta penjelasan dan meminta sekolah untuk diliburkan sementara sampai murid-murid dirasa aman. Tapi di sekolah Nusa Indah, murid meninggal 3 kali seminggu. Maka sekolah pun tetap berjalan seperti biasa. Bukan itu saja, bahkan motor korban tidak dikembalikan ke pemiliknya. Wilona lalu membawa kita ke perpustakaan, di mana murid-murid tampak asik membedah buku dan berdiskusi, atau sekedar berdiri. Tak puas mengejutkan Wilona di perpustakaan, si bocil mengejar Wilona sampai ke dalam kelas. Tapi setelah melihat gerombolan si berat, dia pun langsung minggat. Kamu kenapa? Dia hanya merasa menyesal telah setuju untuk tampil di film busuk ini. Sekolah ini masih berduka atas kepergian Brahma. Berduka matamu picek. Gak ada satupun adegan di film ini yang menunjukkan sekolah ini berduka siswanya meninggal. Terus siswi ini nggak lu anggap? Ya, apa kata lu lah Bu. Berikutnya kita dikejutkan dengan fakta
cerita bahwa hantu bocil berniat menjemput si kerudung. Dan kenapa lu masih pakai kerudung saat tidur? Maka seperti film-film hantu pada umumnya, mereka pun menyusun rencana untuk mencari dukun. Pertama-tama, mereka harus mencari cara untuk bolos dari sekolah tanpa ketahuan guru. Kenapa lu nggak masuk aja dari awal? Ngapain pakai beginian segala? Kamu hanya bisa melihat kapan orang itu akan mati, tapi kamu tidak bisa menghalangi kematian. Ngomong apa nih tua bangka satu? Enggak, dia nggak bisa lihat kapan orang mati. Dia cuma lihat penampakan. Maka si tua bangka memberikan minuman yang mampu mencegah kematian. Gile bener. Minumkan air ini ke teman kamu. Namun sayang beribu sayang, rencana Wilona digagalkan oleh trio kwek-kwek yang masih dendam akan kematian si Keriting. Rama meninggal gara-gara lo. Dendamnya begitu kesumat hingga dia melangkahi peran si bocil yang memang sebenarnya sudah ogah untuk kembali ke dalam film. Akibat kejadian itu, Wilona pun harus berkelana mencari dukun lain. Kematian itu takdir. Kita semua tidak dapat menghindarinya. Kurang gaul nih nenek gayung. Dia belum tahu ada kakek gayung yang bisa bikin ramuan pencegah kematian. Minumkan air ini ke teman kamu. Sekarang semua rencana mereka sudah gagal, film pun sudah bisa berakhir.